Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang udah support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis kok teman-teman. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal SKB Perawat Rampil tahun 2021. Ini berdasarkan FR ujian SKB kemarin ya teman-teman, tanggal 15 sampai tanggal 16 November 2021. Nah, ini akan kita sesuaikan dengan kisi-kisi dari peraturan Menpan RB ya teman-teman. Nah, untuk kali ini kita akan fokus ke perawat rampil. Tapi untuk teman-teman dari nurse juga, apa salahnya ya kalau kita juga ikut belajar. Oke. Nah, yang pertama itu tentang imunisasi teman-teman. Nah, imunisasi ini kalau kita kaji, ini masuknya dalam kisi-kisi poin keperawatan spesifik di area anak. Nah, contoh soalnya, ini ada beberapa ya. Yang pertama itu, di manakah lokasi pemberian imunisasi jenis hepatitis B? A. Di paha, B. Lengan kanan atas, C. Lengan kiri atas, D. Mulut, E. Perut. Jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya yaitu di paha ya. Oke, nah ini penjelasannya. Nah, ini ada jenis imunisasi ya teman-teman. Ini juga ada dosisnya, ada cara pemberiannya, dan ini adalah lokasi pemberiannya. Nah, di soal itu pasien ya ini pemberian hepatitis B itu biasanya diberikan pada bayi baru lahir, yaitu dosisnya 0,5 ml. Itu cara pemberiannya di otot ya, di dalam otot intramuskular. Nah, ini lokasinya itu di paha. Oke. Ini bisa dibaca sendiri sama teman-teman ya. Kita lanjut ke soal dulu teman-teman. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, cara pemberian suntikan imunisasi DPT yaitu A. Di dalam otot, B. Di bawah otot, C. Di bawah kulit jaringan subkutan, D. Di bawah kulit lapisan epidermis, E. Di dalam pembuluh darah. Jawabannya teman-teman? Oke. Di dalam otot atau intramuskular. Ini DPT ya teman-teman. Kita lihat kalau DPT biasanya dibarengi dengan ini imunisasi hepatitis B, kemudian juga influenza ya, influenza tipe B. Ini dosisnya 0,5 ml, tempatnya di intramuskular ya. Ini lokasinya di paha kalau misalkan untuk bayi, dan lengan kanan untuk balita. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Nah, ini soal ketiga yaitu berapakah dosis imunisasi jenis BCG? A. 0,5 ml, B. 0,05 ml, C. 0,1 ml, D. 0,01 ml, E. 2 tetes. Jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya yaitu 0,05. Nah, biasanya kalau ditanyakan dosis itu biasanya kan yang berbeda sendiri. Nah, ini kalau kita lihat di jenis imunisasi yang berbeda dosisnya itu adalah imunisasi jenis BCG dan juga polio. Kalau polio itu ciri khasnya itu ditetes ya oral. Nah, kalau BCG itu dia pemberian dosisnya sangat kecil ya teman-teman. Itu 0,05 mili. Itu biasanya pada 1 bulan bayi baru lahir ya teman-teman. 1 bulannya. Kemudian cara pemberiannya biasanya di intrakutan. Nah, ini nanti akan membentuk jaringan parut. Itu ada di lengan kanan atas biasanya. Oke. Nah, ini pertanyaan yang keempat. Imunisasi lanjutan anak usia sekolah dasar kelas 1 SD yang diselenggarakan pada bulan Agustus dan November. Itu apa ya jenis imunisasinya? A. Campak, B. Campak DT, C. TD, D. DPT, HB, HIB, E. Polio. Jawabannya teman-teman? Oke, ini jawabannya yaitu campak DT. Kita ingat ini imunisasinya itu jenisnya imunisasi lanjutan pada anak kelas 1 SD yang diselenggarakannya di bulan Agustus dan di bulan November. Oke, kita lihat ini penjelasannya. Nah, imunisasi itu ada dua ya teman-teman, imunisasi dasar dan juga imunisasi lanjutan. Kalau imunisasi dasar biasanya imunisasinya yang diwajibkan oleh pemerintah ya teman-teman. Nah, kalau ini biasanya sebagai imunisasi tambahan.
ya, imunisasi lanjutan. Oke, tadi yang ditanyakan adalah imunisasi lanjutan pada anak usia anak sekolah dasar ya, kelas 1 SD. Itu jenis imunisasinya campak dan juga DT, difteri, tetanus. Kalau campak ini biasanya diberikan di bulan Agustus, dan difteri, tetanus ini diberikan di bulan November. Nah, ini juga kadang ada pertanyaan, ini apa sih bedanya DT dengan TD ya? Ini sama-sama bahannya itu untuk untuk melawan virus difteri dan juga tetanus, sama tetanus dan difteri. Oh, bedanya kalau ini itu sebagai tambahan ya, sebagai lanjutan dari DT. Biasanya dosisnya juga kayaknya lebih rendah ya dibandingkan dengan pemberian DT. Nah, kalau ini bedanya juga diberikan di kelas 2 SD rata-rata dan juga kelas 5 SD pada bulan November. Oke. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Jenis imunisasi apakah yang dapat diberikan bersamaan? A. Hepatitis B dan BCG, B. Campak dan polio, C. DPT dan polio, D. BCG dan DPT, E. Hepatitis B dan campak. Jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya yaitu DPT dan polio. Oke, kita tahu ya, ini BCG atau polio itu bisa diberikan juga dengan BCG. Ini kalau DPT biasanya dia beriringan juga dengan polio. Ini campak ya teman-teman. Campak itu kalau misalkan anak sudah dikasih measles rubella ya atau MR, itu campaknya tidak bisa diberikan. Oke. Lanjut ya teman-teman. Nah, ini yang keenam, jenis imunisasi apakah yang tidak boleh ditempatkan di ruang dingin atau beku? A. Hepatitis B, B. Polio, C. BCG, D. Campak, E. Campak DT. Oke, jawabannya teman-teman. Nah, jawabannya itu hepatitis B. Ini penjelasannya. Pemerintah itu tidak main-main, teman-teman, untuk program imunisasi itu. Ya, khususnya untuk kesehatan masyarakat. Nah, penyimpanan vaksin itu membutuhkan suatu perhatian khusus karena vaksin ini merupakan sediaan biologis yang rentan terhadap perubahan temperatur lingkungan. Menurut Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi ini disebutkan bahwa vaksin ini merupakan produk sediaan biologis yang mudah rusak, sehingga harus disimpan pada suhu tertentu, yakni pada suhu 2 sampai dengan 8 derajat Celcius. Ini untuk vaksin yang sensitif beku atau tidak boleh beku. Dan pada suhu minus 15 derajat Celcius sampai dengan minus 25 derajat Celcius. Ini vaksin yang sensitif panas. Nah, sekarang ini hanya vaksin polio saja yang memerlukan tempat penyimpanan dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius. Ini menurut Permenkes. Nah, sejumlah vaksin seperti hepatitis B, DPT, ya, kemudian hepatitis B, sama ya tadi, DPT, HB, HIV, IPV, DT, TD, nah ini akan berpotensi menjadi rusak jika terpapar suhu beku. Nah, sedangkan vaksin polio, BCG, dan campak ini akan berpotensi rusak jika terpapar suhu panas. Oke, teman-teman. Ini seputar vaksin atau imunisasi ya, teman-teman. Oke, next. Nah, ini FR dari laporan dari teman-teman ya di grup. Itu tentang APD COVID. Nah, kalau ini kemampuan umum ya, teman-teman. Maksudnya, dia masuk juga dalam penggunaan APD. Nah, contoh soalnya, pada penanganan COVID-19, penggunaan APD oleh tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam penanganan pasien, terutama yang terkonfirmasi COVID-19, merupakan hal yang sangat penting. APD yang digunakan diharapkan adalah APD yang telah memenuhi standar, sehingga efektif untuk mencegah penyebaran virus atau tertular COVID-19. Standar APD level 2 yaitu A. Masker bedah 3 PLY, sarung tangan steril dan baju kerja, B. Pelindung mata, masker bedah, sarung tangan karet sekali pakai. C. Pelindung mata, masker bedah, sarung tangan karet sekali pakai, penutup kepala dan gaun. D. Pelindung mata, masker bedah, sarung tangan bedah karet steril sekali pakai, penutup kepala dan gaun. E. Pelindung mata, face shield, masker N95,
sarung tangan bedah karet steril sekali pakai, penutup kepala, gown all cover, dan sepatu boots. Nah, jawabannya teman-teman. Ini jawabannya yaitu yang C ya teman-teman. Oke, ini level 2 atau tingkat kedua ya. Ini ada pelindung mata. Ya, ada masker bedah, ada sarung tangan karet. Ini sekali pakai. Kemudian ada penutup kepala, ada juga gaun. Ini biasanya lokasinya itu di ruang perawatan pasien ya. Bisa juga dia saat bertugas dalam pengambilan sampel non respirasi ya. Kemudian dia juga biasanya ya selain dokter perawat juga bisa dipakai oleh analis atau laboratorium. Nah, bedanya sama yang tingkat 1 itu hanya 3 ya. 3 saja karena ini memang di tempat praktek umum ya, ada masker bedah 3 PLY, sarung tangan kali pakai, dan juga baju kerja. Nah, beda juga dengan tingkatan yang ketiga. Ini tingkatan yang mengurusi pasien dengan terkonfirmasi COVID. Nah, ini banyak ya teman-teman, ini sangat lengkap sekali. Pelindung mata, atau facial ya, maskernya N95. Ini kan masker bedah juga. Ini udah maskernya N95 atau equivalent. Ini sarung tangan bedahnya ya, sekali pakai, terus penutup kepala. Gaunnya itu gaun all cover ya, ditambah juga apron, serta terakhir itu adalah sepatu boots. Next. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Perawat X akan melakukan tindakan swab pada pasien yang dicurigai terkena COVID-19. Saat ini, perawat X sedang memakai alat pelindung diri atau APD, yaitu menggunakan masker. Apakah prosedur selanjutnya? A. Menggunakan Google. B. Mencuci tangan pakai hand rub. C. Memakai gaun. D. Memakai apron. E. Memakai sarung tangan steril. Jawabannya teman-teman? Jawabannya itu memakai Google. Oke, nah, ini penjelasannya. Ini ada urutan yang benar dalam penggunaan APD. Ya. Tipe APD yang digunakan itu bervariasi dan bergantung pada tingkat kewaspadaan, seperti yang tadi. Ini untuk melindungi diri dari infeksi melalui kontak langsung, droplet, atau udara. Prosedur untuk menggunakan dan melepaskan APD ini juga sesuai dengan APD yang digunakan. Ya. Secara umum itu urutannya dari gaun dulu. Ya, gaunnya kalau sudah dipakai, ya, lalu masker atau respirator, kemudian ditambah juga pelindung mata atau Google ya, dan terakhir adalah sarung tangan. Nah, ini secara umum itu seperti itu. Jadi jawabannya adalah pelindung mata atau Google. Nah, oke teman-teman, kita cukup sekian dulu. Ini membahas FR-nya ya. Nanti akan lanjut di part kedua. Semoga teman-teman tetap semangat dan salam sukses.